tentang sistem. Sistem adalah jaringan kerja dari beberapa prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Sistem memiliki karakteristik atau beberapa sifat tertentu, yaitu mempunyai komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubungan, masukan, keluaran, pengolahan, dan sasaran suatu tujuan. Sistem manajemen informasi meliputi 1. Memahami karakteristik sistem. Yang kedua, memahami definisi informasi. Yang ketiga, memahami konsep dasar sistem informasi. Yang keempat, memahami klasifikasi sistem informasi manajemen. Yang kelima, memahami kegunaan sistem informasi manajemen. Nah, selanjutnya membahas tentang konsep dasar sistem. Terdapat dua kelompok di dalamnya mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponennya atau elemennya. Sistem itu sendiri memiliki karakteristik atau beberapa sifat tertentu, yaitu mempunyai komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolahan, dan sasaran suatu tujuan. Penjelasan dari komponen sistem yaitu bagian sistem yang saling berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan. Yang kedua yaitu batas sistem. Batas sistem yaitu daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan lingkungannya atau dengan sistem lainnya. Berikutnya ada masukan sistem atau input, yaitu suatu yang dimasukkan ke dalam sistem yang berasal dari lingkungan. Selanjutnya ada keluaran sistem, yaitu suatu hasil dari proses pengolahan sistem yang dikeluarkan ke lingkungan. Selanjutnya ada lingkungan luar sistem, yaitu segala sesuatu yang berada di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Selanjutnya ada penghubung sistem. Penghubung sistem yaitu merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Selanjutnya kami akan membahas tentang konsep dasar informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sesuatu yang nyata atau setengah nyata yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan atau kejadian. D. Nilai informasi. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Dan sebagian besar informasi tidak dapat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir dengan nilai efektivitasnya. Informasi yang memiliki kualitas tinggi akan menentukan sekali efektivitas keputusan-keputusan manajer. Adapun 3 pilar utama yang menentukan kualitas informasi, yaitu yang pertama ada akurat atau akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Yang kedua ada tepat pada waktunya atau timelines. Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Yang ketiga ada relevan atau relevance. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakaiannya. E. Konsep dasar sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Sistem informasi sendiri memiliki sejumlah komponen tertentu, seperti yang dikemukakan oleh Robert dan Donald Szymanski, bahwa sistem informasi terdiri dari beberapa komponen yang berbeda yaitu manusia, data, hardware, dan software. F. Konsep dasar sistem informasi manajemen. Definisi sistem informasi manajemen adalah sistem manusia atau mesin yang terpadu atau integrated untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Pengelolaan informasi semakin penting di saat bisnis menjadi lebih rumit dan kemampuan komputer semakin berkembang.
Sistem ini menggunakan perangkat keras hardware dan perangkat lunak software komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah database. Adapun tujuan sistem informasi manajemen, yaitu supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis. Selanjutnya, ada fungsi sistem informasi manajemen, yaitu diantaranya untuk pendukung pengambilan keputusan, untuk pengendalian operasional, untuk pengendalian manajemen, untuk perencanaan strategis, dan yang terakhir untuk pemantauan kinerja. Audio Jungle.